Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya semoga harapan saya adalah kabar yang baik, yaitu kabar selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan selalu dalam keadaan bahagia ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat mendut plastik ya, atau putri mandi ya, yang unyu, yang cantik, yang disukai para ibu-ibu arisan. Lanjut ke bahan-bahan dan cara membuatnya ya teman-teman. Tentunya yang pertama kita siapkan adalah isinya ya, yaitu enten-enten atau unti yang kita buat dari kelapa muda yang dikupas kulitnya ya teman-teman, biar tetap lembut. Nah, setelah itu kita parut dan kita jadikan sebagai unti. Kalau ketika kita marut itu ada sisa ya teman-teman, atau yang agak panjang-panjang yang tidak terparut dengan lembut, kita ambil, kita sisihkan, kita blender ya teman-teman, gunakan sedikit air lalu kita campur ke dalam wajan ya, karena biar semua masuk ya. Sayang kalau ada kelapa yang terbuang ya teman-teman. Biasanya kalau marut kelapa muda itu pasti ada sisa yang memanjang itu ya teman-teman, itu kita blender saja. Nah, kemudian tambahkan gula ya teman-teman. Untuk gulanya ini disesuaikan selera saja. Kemudian beri pewarna. Hari ini saya menggunakan pewarna pink kesukaan cewek ya teman-teman. Dan kemudian tambahkan sedikit garam, lalu aduk-aduk sampai dia betul-betul mateng ya, dan sampai kalau diudek itu ada rasa agak berat, itu sudah mulai mateng ya. Kemudian kalau sudah selesai, diler atau ditipiskan ke wajahnya itu biar mengental ya teman-teman. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini, baru siap untuk diisikan. Kemudian kita lanjut ke adonan kulit ya teman-teman. Untuk sementara kita bikin 2 saja dulu, nanti kalau kurang bisa kita menambahnya. Iman-iman kalau nanti turah ya kebanyakan ya teman-teman. Nah, untuk warnanya kita beri warna hijau ya teman-teman. Nah, untuk airnya ini bisa menggunakan santan atau air biasa ya. Nah, kemudian aduk-aduk sambil diuleni gitu ya teman-teman. Nah, biar cepat kita gunakan tangan saja, tentunya tangan yang sudah bersih ya. Uleni sampai seperti yang kita inginkan, atau bisa dipulun ya teman-teman, dan tidak terlalu cuer juga tidak terlalu padat. Teksturnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu cuer dan tidak terlalu padat. Kemudian siapkan tempat yang sudah diberi minyak ya teman-teman, biar nanti adonan tidak lengket ya ketika kita menempatkan, karena menunggu banyak baru dikukus. Oke, lakukan seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman, isi dengan isian tadi lalu bulat-bulatkan ya. Ini tidak memerlukan harus rapat ya teman-teman, nggak takut meledos seperti undi-undi ya, cukup bulat saja, bulat-bulatkan seperti ini, kemudian masukkan ke dalam tempatnya. Caranya, siapkan dulu minyak ke dalam mangkok ya teman-teman, kemudian kita bikin bulatan. Nah, bulatannya itu dimasukkan ke dalam mangkok. Fungsinya apa? Fungsinya biar tidak lengket ketika dia akan bertatapan dengan temannya ya, dan tidak bolong nanti. Kalau tidak dikasih minyak, kalau berdempetan pasti bolong ketika kita mau ambil ke dalam kukusan ya teman-teman. Nah, seperti ini caraku ya teman-teman, dan hasilnya tidak akan lengket. Kemudian kalau sudah banyak, masukkan ke dalam kukusan yang sudah dialasi plastik ya teman-teman. Nah, seperti ini, jangan terlalu banyak biar tidak lengket karena dia akan mengembang. Kemudian kalau sudah matang, kita tempatkan ke tempat yang bersih yang anti lengket.
Lanjut ke tahap selanjutnya ya teman-teman, yaitu kita bikin flak atau bikin jenang susumnya ya. Kita panasi dulu santannya, santan kentalnya, kemudian kita larutkan tepung berasnya dengan menggunakan air biasa saja ya teman-teman. Kita buat seperlunya saja ya teman-teman. Setelah larut, kemudian kita saring dan kita masukkan ke dalam santan yang sudah panas tadi ya teman-teman. Bumbunya cukup mudah, hanya garam dan vanili. Kalau teman-teman menginginkan daun pandan boleh ya. Di sini hujan sangat deras sekali ya teman-teman. Saya malas untuk berhujan-hujanan untuk mengambil daun pandan. Nah, kemudian saring tepung berasnya dan udek-udek ya teman-teman sampai matang. Sekiranya kekentalan bisa ditambahkan air ya teman-teman, atau disesuaikan saja airnya ya. Tidak terlalu pekat ya teman-teman, dan juga tidak terlalu encer. Proses ini memakan sedikit waktu ya teman-teman, karena butuh biar betul-betul tanek ya. Dan cara untuk mengetes apakah ini sudah matang atau belum, kita gunakan spatula plastik. Kalau sudah tidak lengket berarti itu sudah matang ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengemasan atau pembungkusan. Kita siapkan alat-alatnya, yaitu solasi ya untuk perekat, dan juga gunting untuk menggunting, plastik untuk membungkusnya ya teman-teman. Simak caraku ya. Kita siapkan isinya ke dalam mangkok ya teman-teman. Kemudian plastik OPP 10-10 ya ini ukurannya. Kemudian kita potong bagian perekatnya itu. Nah, kemudian kita belah bagian sisinya ya teman-teman. Satu sisinya kita belah, jadi akan membentuk segitiga ya teman-teman. Kerucut ya, kerucut. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi. Nah, isi secukupnya saja. Lalu kita masukkan mendutnya ya. Kemudian lipat plastiknya seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Simak baik-baik. Kemudian kita rekatkan dengan isolasinya ya. Seperti ini ya. Setelah kita bungkus cantik, kita gunting dulu plastiknya. Kemudian kita gunting sisinya, satu sisi ya teman-teman. Nah, akan membentuk kerucut atau segitiga ya. Seperti ini ya teman-teman. Karena ini transparan, jadi tidak begitu kelihatan ya teman-teman plastiknya, karena ini plastik bening. Untuk mempercepat waktu, gunakan plastik segitiga untuk mengisi ya. Maaf, ngomongnya rada angel. Plastik segitiga ini kita isi dengan adonan, kemudian kita masukkan
kita pencet ke dalam plastik UPP ya teman-teman. Kemudian kita beri mendutnya, masukkan ke dalam plastik, kemudian kita bungkus dan kita rekatkan dengan isolasinya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sangat mudah dan cepat. Ulangi lagi, masukkan seperti ini, celototkan ya, kemudian tambahkan mendutnya, kemudian kita bungkus sisi kanan, sisi kiri, kemudian yang depan, kemudian ditempelkan seperti ini. Jadi deh, cantik kan? Nah, seperti ini teman-teman, semuanya sudah selesai. Oke teman-teman, demikian tadi caraku membuat mendut plastik ya teman-teman, atau putri mandi. Ini biasanya disukai ibu-ibu arisan ya, karena unyu-unyu dan kecil ya. Kalau makan satu kurang, makan dua pun masih belum kenyang. Nah, oke, sekiranya bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Dan jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Tak lupa kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh penonton dan seluruh subscriberku, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalaskan kebaikan kalian semua ya. Dan tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang. Oke, jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.